hari ini kan ya? Oke, udah. Ya, bener om itu. Udah. Yang lain ready? Ready. Let's go. Oke. Oke, sebelum dimulai mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Mungkin di sini aku sebagai ketua dari kelompok 2410C, eh, perkenalan diri lagi. Namaku Muhammad Zaki, mungkin biasa dipanggil Zaki. Eh, di sini mungkin eh, aku mau make sure dulu untuk setiap dari kalian ini panggilannya jadinya eh, sebentar. Berarti ini ada Muats, Alda, Cantika, terus Alima sama Divani panggilannya. Bener? Betul. Oke. Kalau begitu mungkin biar agak sedikit terarah, ini mungkin kita baca dulu. Mungkin kasih waktu 3 menit cukup buat sekali lagi baca. Dibaca, setelah itu kita diskusi nanti eh, dari masing-masing nyampaikan pendapat gitu. Mungkin 3 menitnya bisa dimulai dari sekarang. Oke, mungkin udah kan ya? Udah. Oke, setelah tadi kalian baca, eh, menurut kalian ini mungkin dimulai dari Alda dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Zati. Ini jawabannya dari nomor satu atau gimana? eh Mungkin kita tentuin dulu. Mungkin kalau misalnya ada yang sesuai juknis kan kita nentuin eh, kalimat atau kata yang mungkin ada yang kurang paham gitu ya. Jadi mungkin coba dari kalian ada yang kurang paham gitu atau enggak dari mungkin kata-katanya gitu ditetapkan dulu. Kalau nggak ada bisa langsung eh, untuk ke nomor satunya begitu. Nggak ada ya berarti. Oke, berarti mulai dari identifikasi akar masalah yang menyebabkan terjadinya insiden pada kasus tersebut. Hmm, Di sini tuh ada udah ini di sini ada 3 prodi ya berarti. Mungkin hmm, menurut kalian
kita masing-masing atau kayak gantian gitu dari perwakilan dari prodi gitu. Iya. Oh iya. Oke, oke. Oke. Mungkin yang lain ada yang nyarankan mekanisme lagi sebelum dilanjut untuk membahas. Oh ya, mungkin kalau ada tanggapan dan lain-lain bisa sambil sebut nama gitu biar nggak apa nggak salah pas di notulensi kita mempermudah Alda untuk notulensi. Oke, mungkin gantian aja kali ya kan untuk menyampaikan di sini mungkin dari em, Mats dulu aja kali ya. Coba mungkin bisa dimulai.
Oke, mungkin yang mau menanggapi atau menambah. Oke, Cantika. Baik, mungkin izin menambahkan dan juga menanggapi dari analisis kasus terutama dari perspektif farmasi gitu ya. Izin juga buat Muas tadi sudah benar, mungkin saya juga setuju kalau semisal dari WHO sendiri dia itu sudah menjelaskan gitu bahwa dari gambaran klinis Nyonya R tadi kan hamilnya sekitar 28 minggu dengan HB 8,8 gram per desiliter ya. Di mana pada kehamilan tersebut itu sudah termasuk anemia karena menurut WHO, HB kurang dari 11 gram per desiliter itu sudah termasuk anemia. Pada trimester kedua itu juga kurang dari 10,5 gram per desiliter, di mana HB 8,8 gram per desiliter itu sudah jelas gitu merupakan anemia. Nah, terus juga dari kasus ini itu juga sebenarnya bukan hanya karena dari satu profesi yang melakukan kesalahan, namun juga dari komunikasi dan koordinasi antar profesi itu yang belum berjalan dengan baik gitu. Jadi ada miskomunikasi di situ. Lalu juga sebenarnya dari WHO juga merekomendasikan pada ibu hamil dengan anemia itu harus ada pemberian 120 miligram elemental iron per hari. Jadi itu sampai HB-nya itu kembali normal gitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan dosis suplementasi antenatal yang standar. Nah, jadi kondisi itu kan sudah termasuk anemia. Jadi kita memang harus uh, butuh butuh lebih elemental iron perharinya hingga HB-nya itu kembali normal gitu. Terus juga Kemenkes itu juga sudah menekankan pentingnya penambahan tablet tambah darah pada ibu hamil karena anemia itu dapat meningkatkan resiko komplikasi yang sudah disebutkan Muaz tadi. Dan itu juga berdasarkan Kemenkes tadi, jadi itu sangat penting gitu kalau kita menambahkan TTD di situ. Mungkin dari saya itu. Mungkin dari yang lain. Oke, Divani. Mungkin aku izin menambahkan untuk informasinya. Jadi tadi kan kalau dari Muat juga disinggung tentang koordinasi antar profesi. Nah, mungkin kalau dari segi komunikasi antar profesi itu bisa digunakan metode SBIR atau Situation Background Assessment sama Recommendation. Jadi kalau berdasarkan kasus yang kita diskusikan ini kan bidan itu bisa menyampaikan kepada pasien atau nyonya R-nya ini kalau misalkan dijelaskan dulu kondisi pasiennya seperti apa, terus hasil pemeriksaan dan juga kalau misalkan dirasa ada hasil yang kurang jelas, nanti bisa meminta dokter untuk mengkonfirmasi rencana terapinya karena dokternya juga belum sempat untuk mengkonfirmasi dari rencana terapi si pasien ini. Nah, terus kalau dari pandanganku sendiri, dari antar profesi yang komunikasi antar profesinya itu juga belum terlaksana dengan baik, mungkin bisa diterapkan juga closed loop communication yang mana pada saat seseorang itu memberikan informasi atau instruksi gitu, penerima informasi itu harus bisa mengulangi atau mengonfirmasi kembali informasi tersebut. Apakah informasinya itu udah diterima dan dipahami dengan benar. Jadi kalau misalkan dokter menyampaikan rencana terapi, nantinya bidan bisa dari profesi bidan bisa mengonfirmasi rencana tersebut, kemudian dari profesi farmasi bisa memastikan kembali resep yang akan diteruskan kepada pasien gitu. Jadi tidak ada miscommunication dalam menangani pasien. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan kembali. Oke, mungkin teman yang ingin menanggapi yang lain. Aku izin Ada. menanggapi dari Moa, Santika dan Divan itu udah benar, aku setuju banget. Nah, dari aku pandangan dari profesi bidan sendiri, benar banget di sini selain miskomunikasi, menurutku kalau tidak di terapi itu tidak ditindaklanjuti, itu bisa menimbulkan risiko hukum dan malpraktik sendiri dari eh, interprofesi. Karena di kegagalan ini kan terapinya gagal ya, karena akibat kelalaian komunikasi itu sendiri.
Nah, dikategorikan sebagai klien medis yang memicu tuntutan hukum atau kegiatan malpraktek itu sendiri. Nah, dari profesi bidan, ini tuh kalau misal tidak ada tindak lanjut, ini bisa menimbulkan resiko yang lebih tinggi atau dampak dari ibu dan janinnya. Nah, yang pertama itu ada komplikasi kehamilan lanjutnya. Nah, anemia berat itu tidak ditangani berisiko menyebabkan perdarahan pasca melahirkan atau postpartum hemoragi. Nah, infeksi pasca melahirkan hingga gagal jantung maternal. Nah, kalau di bayinya sendiri, itu janinnya bisa berisiko tinggi menyebabkan pertumbuhan janin terhambat atau AGR, terus BBLR, prematur, berat badan lahir rendah itu sendiri, dan asfisia atau kekurangan oksigen saat lahir hingga kematian janinnya. Jadi menurutku kalau misal ini tidak dilanjutkan dengan baik atau secara cepat, ini bakal berisiko buruk bagi janin dan ibunya. Gitu. Oke, Kalimat mungkin ada pendapat? Oke, jadi aku izin ya, cuma nambahin dikit aja. Aku setuju banget sama teman-teman ya, tadi terutama juga udah disebutin sama Alda. Apa kita juga nggak bisa cuma mikirin pasien ibunya, tapi kita juga harus mikirin kemungkinan nanti buat dari janinnya kayak gimana. Jadi ini emang apa ya, istilahnya bisa ada risiko buat malapraktik, cuma gara-gara istilahnya kayak miskomunikasi, dan itu juga menunjukkan kan kenapa yang kita lakukan sekarang tuh penting, kenapa kita harus belajar buat gimana sih caranya bekerja sama, gimana caranya buat mengkomunikasikan dari expertise kita masing-masing, dari dokter ke bidan ke apoteker kayak gitu. Menurutku tadi teman-teman udah bagus banget sih penjelasannya, aku cuma nambahin itu doang. Oke, kalau gitu mungkin dari aku di sini mungkin bisa dilihat kalau yang secara jelas mungkin dari perspektif farmasinya sendiri juga, karena farmasi di sini tuh dari farmasi sendiri juga nggak ngelakuin kayak follow up check up gitu, juga mungkin pas datang ke bagian farmasinya juga nggak nanyain lagi gitu, nggak dipastikan resepnya gitu, Eh benar nggak ini punyanya beliau, terus juga mungkin nggak eh, follow up ke dokternya juga, nggak mungkin nggak nanya ke bidannya juga gitu. Jadi itu sudah jelas di sini eh, permasalahan dari komunikasi. Mungkin dari aku, pendapatku begitu. Eh, terus kita berarti bisa lanjut ke pertanyaan dari diskusi ya. Mungkin dari identifikasi masalah, tadi kita sudah menyampaikan masing-masing pendapat. Kalau ini tuh karena tidak secara prosedural dan secara administrasi juga itu tidak komprehensif dan kurang komunikasi yang baik juga gitu, antar sejawat dari nakesnya ini. Nah, di sini mungkin bisa ke nomor 2. Di sini peran profesi masing-masing dalam mencegah terjadinya medication error dan communication error. Mungkin bisa dimulai urut aja kayak tadi mungkin ya. Bisa dimulai dari Muats mungkin. Oke, kalau langsung jawab nomor 2 mungkin kalau dari akar-akarnya kan udah jelas ya, tadi kan teman-teman udah nyebutin kayak sistem rekam medisnya, terus prosedur-prosedurnya, sama konfirmasinya juga udah jelas. Kalau dari peran masing-masing profesi, ini kan berarti kan ada beberapa ya profesinya. Mungkin aku mulai dari dokter dulu ya. Kalau dokter itu bisa, kalau di kasus kan ini kan ditulis ini, tenaga farmasi menemukan adanya resep yang belum lengkap mengenai dosis dan nama terapi sehingga obatnya tuh belum diserahkan. Nah,
kalau dari itu dokter tuh sebenarnya tuh bisa mencegah itu dengan gampang, yaitu cuma tinggal nulis instruksi sama resepnya tuh dengan lengkap, kayak nama obatnya apa, terus nama hasilnya juga, dosisnya, rute pemberiannya, frekuensi sama indikasinya juga sekalian kalau bisa. Terus si dokternya itu juga bisa mengkomunikasiin hasil temuannya kayak HB-nya 8,8, terus eh, apa ya, mungkin kehamilannya juga ke profesi yang lainnya, contohnya bidan. Kalau aku harus jawab semua profesi apa mungkin bisa dibagi kayak satu-satu gitu? Mungkin sesuai expertise aja sih biar Oh, lebih jelas gitu. ya mungkin kalau dari dokter itu sih aku, silakan teman-teman yang lainnya bisa melanjutkan. Terima kasih. Oke, ada yang mau menyampaikan terkait nomor 2? Oke, Cantika. Baik, mungkin izin untuk menjelaskan dari perspektif farmasi ya, di mana memang di mana-mana itu entah itu di puskesmas atau di rumah sakit itu instalasi farmasi adalah tempat terakhir yang ditemui pasien setelah berkunjung dan berobat gitu. Nah, kalau dari perspektif farmasi sendiri, menurut saya apoteker itu merupakan salah satu safety barrier terakhir sebelum obat itu sampai ke pasien. Jadi, ketika resep datang, apoteker itu tidak langsung memberikan obat, tapi harus melakukan pengajian resep dulu, terus baik dari aspek administratifnya atau farmasetiknya atau maupun klinisnya. Jadi kita harus cross check ulang gitu. Nah, tapi dalam kasus ini itu ada masalah karena dosis dan lama terapinya itu belum jelas. Jadi apoteker itu sudah tepat untuk menahan proses dispensing sementara. Jadi tidak langsung memberikan obat. Tapi di sini apoteker juga salah karena tidak ada konfirmasi lebih lanjut kepada dokter. Jadi benar seperti yang dikatakan Mas Haki tadi di awal bahwa sebenarnya tidak cukup sampai sini aja. Apoteker itu harus bisa mengkonfirmasi lebih lanjut gitu kepada dokter. Kemudian hasil klarifikasinya itu bisa didokumentasikan. Nah, setelah resepnya itu sudah jelas itu dan sesuai itu baru obatnya itu bisa disiapkan dan diserahkan kepada pasien. Jadi salahnya di sini itu tidak konfirmasi terlebih lagi kepada dokter gitu. Nah, jadi setelah apoteker itu memberikan konfirmasi tadi kepada dokter, nanti setelahnya itu bisa memberikan informasi obat dan konseling kepada pasiennya. Mungkin seperti itu dari farmasi. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Oke, Alda. Oke, terima kasih Mas dan Cantika. Kalau aku dari perspektif bidan menanggapi, kalau dari kasusnya ini sendiri kan alurnya dari dokter, bidan, farmasi, lalu ke gizi dan lab ya. Jadi sebelum pasien itu menerima obat, jadi dari dokter ke bidan ini tuh harusnya udah konfirmasi harusnya benar gitu. Jadi bidan ke farmasi itu obatnya harusnya udah konfirmasinya benar gitu loh. Jadi bidan itu, langkah dari bidan sendiri itu konfirmasi ulang ke dokternya. Apa sih resepnya itu yang benar itu seperti apa. Nah, kalau di rumah sakit sendiri itu ada yang namanya CPPT, yaitu catatan perkembangan secara real time dari pasien itu sendiri. Jadi dari dokter sendiri pun itu catatan perkembangannya itu harus benar sebelum diserahkan ke profesi selanjutnya. Nah, dari kasus ini, itu kan dari dokter juga dari resep pun nulisnya udah salah. Nah, jadi bidan pun langkah pencegahannya itu mengonfirmasi ulang ke dokter sebelum melakukan edukasi secara tepat. Nah, bagaimana kita mengedukasi secara tepat apabila resepnya pun salah? Gitu. Jadi ya tindakannya lagi-lagi mengkonfirmasi kepada dokternya itu sendiri. Begitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Gifari.
Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, menurut aku dari segi dokter juga itu bisa, selain bertanggung jawab terhadap penulisan resep juga, dokter itu juga harus bisa, mendokumentasikan rencana terapi terhadap pasien tuh dalam rekam medis. Jadi, dari profesi bidan itu harus bisa mengetahui keputusan dokter untuk pasien tuh nggak cuma mengandalkan dari komunikasi lisan doang. Tapi, bisa dilihat juga dari rekam medis, yang ada buat pasien. Terus dari segi profesi farmasi juga, itu bisa menggunakan informasi rekam medis tersebut, itu sebagai dasar untuk melakukan verifikasi terhadap, resep untuk pasien. Jadi dokumentasi yang lengkap, dari rekam medis itu bisa mengurangi resiko terjadinya perbedaan informasi gitu antara, ketiga profesi tersebut, gitu. Oke, mungkin masih ada lagi. Ini yang buat ahli gizi sama petugas lab gimana ya, mau Em, dikasih? untuk ahli gizi, mungkin teman-teman kalau ada punya pandangan gitu, mengerti ahli gizi atau petugas laboratorium. Soalnya kan dari kita kan juga nggak ada yang Iya, ke spesialitinya ahli gizi sama petugas lab. Tapi kalau mungkin dari aku, si ahli gizinya tuh bisa ngasih kayak edukasi ke pasiennya, habis semua itu kayak terkait diet yang banyak gizinya. Kan banyak tuh makanan yang mengandung banyak gizi, kayak contohnya kayak hati ayam kalau nggak salah. Terus kalau petugas labnya tuh apa ya, mungkin bisa kayak menandai atau mencerahkan kalau hasil HB-nya itu 8,8 biar dokter sama bidannya waspada. Itu pengertianku itu sih, mungkin ada teman-teman yang mau nambahin, boleh silahkan. Mungkin aku izin nambahin dikit. Oh, boleh Alima? Nggak apa-apa, Divani dulu. Oke, mungkin nanti bisa ditambahin. Kalau ahli gizi sendiri kan kalau dari pandanganku tadi kan, Nyonya R itu dia menangani anemia kan. Maksudnya dia mengalami anemia. Nah, jadi kalau dari ahli gizi sendiri itu bisa, dilakukan penanganan dari aspek nutrisinya. Jadi, bisa menilai dari pola makan pasien dan bisa memberikan edukasi mengenai makanan yang mengandung zat besi serta zat gizi lain yang mungkin, bisa membantu Nyonya R ini selama kehamilan. Jadi, bisa menjadi pelengkap terapi obat sehingga pasien tuh nggak cuma, berfokus dalam penanganan, dalam pemberian obatnya aja, tapi juga bisa dari aspek perbaikan pola makannya juga, gitu. Mungkin Alima bisa menambahkan? Iya, paling aku nambahin dikit dari perspektifnya petugas lab ya. Kalau setahu kan emang gimana ya, kayak petugas lab ya udah mereka ngurus bagian lab kan. Kalau masalah apa kayak komunikasi kayak gini, paling-paling mereka cuma apa ya, kayak ngasih hasil lab, dok ini untuk HB-nya 8,8 kayak gitu. Untuk seterusnya kan dokter yang istilahnya kayak nanganin gitu kan. Jadi kalau buat kasus ini menurutku mereka asal, karena ini kan dokternya kan kita tahu ya secara apa implisit, kalau misal apa yang disampaikan sama petugas lab itu udah istilahnya kayak udah bener gitu loh. Pasiennya HB-nya nilainya istilahnya rendah gitu kan. Menurutku untuk kasus ini kayaknya masih agak apa ya, nggak terlalu relevan ya buat petugas lab, tapi buat ahli gizi aku setuju sih sama yang udah dibilang sama teman-teman ya tadi, karena ahli gizi kan mereka emang apa ya, ekspertisnya kan mereka ke arah gizi, jadi nanti bisa bantu buat pasiennya nanti komunikasi sama dokter, sama bidan juga, sama apoteker juga. Terus kayak, oh misal pasiennya udah dikasih obat ini, kira-kira nanti buat makanannya yang juga mengandung zat besi tinggi itu kira-kira apa ya yang aman dimakan sama obat ini, kayak gitu-gitu. Udah sih kalau aku, kayaknya gitu doang. Oke, yang lain mungkin atau masih ada?
Oke, mungkin dari aku di sini mungkin peran kalian udah jelasin semuanya kalau misalnya masing-masing ya punya peran sesuai ekspertis masing-masing. Di sini mungkin yang nambah-nambahin yang ahli gizi dan tugas laboratorium di sini itu penting perannya juga. Ahli gizi itu eh, menyarankan untuk setelah diberi pengobatan dari dokter, di situ juga mungkin farmasi juga mungkin bisa bantu kayak nambahin mungkin saran makanannya juga, karena dari kami sendiri juga eh, bisa memberikan saran seperti itu di ada pelajarannya lah. Terus mungkin tugas laboratorium lebih sering eh, mungkin ini karena di sini pemeriksaan rutin mungkin lebih harusnya sudah em, yang sudah pernah terjadi, dan pemeriksaan rutinnya kan mungkin nggak mungkin tiba-tiba eh, hasilnya jadi jelek itu kan. Jadi ya dari pemeriksa dari petugas laboratoriumnya juga harus lebih teliti lagi mungkin untuk beritahu ke dokternya, supaya dokternya sendiri juga gak yang asal-asalan juga sih. Mungkin gitu sih. Oke, next ke nomor 3. Bagaimana? Apa misalnya kayak nyambung ke bidan terus apoteker, aku mau coba mancing dari sisi sistem dokumentasinya dulu. Kalau kita kan ini udah semester 5, jadi kita kan pasti udah pernah istilahnya apa ya, kayak diajarin di skills lab juga cara nulis resep, ya kan. Nah, terus kalau dikasih ini kan juga resep belum lengkap sama apa tentang dosis sama lama terapinya. Jadi menurutku untuk sistem dokumentasi yang seharusnya diterapkan itu kan sebagai dokter seharusnya kan beliau apa ya, lebih tahu untuk apa enggak nulis resep yang kurang lengkap. Soalnya kan nanti juga istilahnya bisa bahaya kan buat pasiennya kalau misal apa dosisnya nggak tepat kayak gitu. Terus selama terapinya juga. Um, terus apalagi ya? Kayaknya buat sementara itu sih, karena aku ini niatnya mancing diskusi ya. Jadi kalau dari aku, perspektifku sebagai seorang dokter, karena aku kurang tahu ya dari teman-teman dari kebidanan sama dari farmasi kayak gimana perspektifnya. Boleh nanti kalian uh, jabarkan lagi. Oke. Mungkin dari perspektif farmasi di sini kan ada dokumen koordinasi sama dokumentasi dari yang udah pernah aku alamin selama pernah di apotek atau enggak di bagian eh, farmasinya. Di situ eh, kan pasien datang bawa, biasanya itu ada rekam medis, terus ada juga resepnya. Mungkin pasien ini bisa datang dari banyak poli, terus baru datang di satu poli itu. Nah, di situ biasanya farmasi itu di dalam bagian farmasinya itu eh, dilakukan 2 kali verifikasi. Nah, eh, di awal itu udah dilakukan screening dulu, dan di situ udah dipastiin ke dokter juga. Nanti itu dilakukan sama TTK-nya secara TTK farmasinya. Di situ di make sure ini sebenarnya ada nggak sih yang eh, sebenarnya salah, atau mungkin too much, atau mungkin double gitu dari poli lain. Bisa jadi eh, kalau misalnya beliau melakukan melakukan sorry punya satu penyakit lain, mungkin bisa jadi eh, resepnya ada 2 gitu. Nah, di situ juga ada nanti di proses setelah labeling gitu ada verifikasi sama apotekernya. Nah, itu berarti di situ ada 2 kali verifikasi. Nah, di sini itu
cukup aneh karena emang tidak dilakukan follow up ke dokternya lagi. Soalnya kalau misalnya emang tidak jelas dari awal, harusnya sudah di follow up di awal, dan di akhir itu cuman make sure ke dokternya itu lagi, ke dokter yang memberikan resep itu, kalau mungkin ada penyesuaian atau mungkin salah, ditanyain lagi gitu, dan dilakukan perhitungan dosis untuk yang tepatnya bagaimana. Mungkin itu sih baru dijelas, baru kalau udah fix dari dokter, mungkin dari farmasinya juga ngitungnya sudah pas, baru bisa diberikan ke pasien begitu. Mungkin yang lain, Alda. Oke, terima kasih. Aku izin menanggapi kalau melihat dari selama aku magang, karena ini Nyonya R hamil 28 minggu, pastinya polinya di poli obgyn dan kandungan ya. Nah, itu di poli obgyn dan kandungan itu pasti CPPT pertama itu udah diawali dengan dokter. Jadi catatan perkembangan secara real time-nya itu udah ditulis oleh dokter sendiri. Nah, selama aku magang dari poli itu pasti udah diasistensi oleh bidan. Jadi dokter dan bidan itu langsung collab di poli obgyn dan kandungan itu sendiri. Nah, setelah itu dari poli ke VK kalau ada tindak lanjut di sana. Nah, biasanya bidan sendiri itu juga mencatat CPPT-nya itu sendiri dari bidan dengan melalui SOAP. Nah, setelah itu, kalau itu udah selesai, dari dokter dan bidan itu melakukan verifikasi dari resep atau SOP-nya itu dengan cara tanda tangan. Kalau misal ada yang dibingungkan, itu mereka dari visit dokter, ini next ada visit nih. Kalau ada dibingungkan, jadi ditanyakan langsung ke pasiennya. Atau ke petugas farmasi atau lab yang mengecek hasil-hasil laborat sebelumnya. Gitu. Jadi menurutku dari kasus ini, perlu komunikasi antar profesi ini tuh dengan cara sistem pencatatan perkembangannya itu secara real time dan harus verifikasi ulang dari masing-masing profesi itu sendiri. Oke, ada tanggapan lain mungkin? Nggak ada? Bisa dicukupkan? Oh, Cantika. Silahkan, Cantika. Ya, mungkin izin menambahkan dari sisi farmasi, sebenarnya kalau tentang peresepan itu biasanya ada masalah karena penulisan yang mungkin kurang jelas atau eh, tidak lengkap gitu. Nah, memang di sini balik lagi kalau kalau di peran farmasi itu kita memang harus konfirmasi lagi kepada dokter gitu, eh, yang sebenarnya yang benar itu seperti apa gitu. Karena kita sendiri tidak boleh untuk mendiagnosis apalagi mengubah resepnya. Jadi mungkin di kasus ini memang apoteker di situ berperannya untuk konfirmasi lebih lanjut gitu. Oke. Ada yang lain? Bisa dicukupkan? Oke. Nggak ada tanggapan lagi. Mungkin bisa next ke pertanyaan diskusi nomor 4. Nah, di sini pertanyaan, jika Anda menjadi ketua tim pelayanan kesehatan, langkah perbaikan mutu apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang? Mungkin ada yang mau memulai berpendapat. Oke, Muats.
bisa diubah mungkin, ya itu sih SOP-nya sih. Tunggu, mungkin dikit saya tambahin sih. Oke, yang lain? Ada tanggapan lain mungkin? Mungkin dari aku, mungkin untuk langkah perbaikan mutunya biar tidak terulang bisa diperjelas antar prosesnya seperti yang dikatakan tadi, juga di lebih di ibaratnya itu lebih di eh aduh kok lupa, lebih diketatkan untuk setiap prosesnya gitu. Jadi juga dibikin lebih efektif biar tidak jadi kesalahan dan tidak terlalu belibet lah istilahnya dari sisi eh, tiap tahapan prosesnya, karena kalau misalnya dari proses tahapannya aja udah belibet, bisa aja di situ ada kesempatan untuk memperbesar error dari eh, komunikasi, bahkan juga mungkin dari resepnya sendiri, medical errornya juga mungkin dari petugas laboratorium mungkin bisa aja salah gitu. Mungkin eh, dari tenaga farmasinya juga penempatan secara sistematis untuk resep dialurkan untuk dikerjakan juga mungkin salah, mungkin kurang efektif dan tidak mengalir lebih apa ya, lebih untuk searah gitu. Jadi mungkin bisa dirapikan untuk secara prosesnya dan mungkin bisa dibikin lebih efektif dan diperketat gitu sih. Karena ini berhubungan juga dengan eh, kesehatan pasien dan juga patient safety, di mana ini juga ibu hamil ya, mungkin bisa lebih ditingkatkan dari sisi tersebut gitu dari SOP-nya. Mungkin dari tanggapan yang lain, Tiffany. Mungkin bisa juga ditambahkan terkait pelatihan bersama tentang interprofessional education dan collaboration, terutama tentang komunikasi itu tadi, terus patient safety dan juga handover. Jadi mungkin pelatihannya itu bisa dilakukan dengan berdasarkan simulasi kasus yang nyata, sehingga antar profesi itu bisa belajar juga bagaimana caranya bekerja sama dalam situasi yang nyata jika dihadapkan di situasi tersebut. Terus mungkin dari yang sudah disebutkan oleh Muas dan juga Zaki tadi, bisa dievaluasi juga nantinya, dievaluasi secara berkala, jadi bisa dipantau dari jumlah medication error atau kejadian komunikasi yang tidak efektif seperti yang ada pada kasus tersebut, dan bisa mungkin bisa dari evaluasi itu bisa dilakukan perubahan yang mungkin nantinya bisa benar-benar efektif, dan bisa dicari cara solusi yang masih bisa diperbaiki gitu. Oke, ada tanggapan lagi atau ada? Oke, sebelumnya aku setuju banget tentang SOP yang runtut dan jelas itu. Nah, aku izin menambahi kalau dari aku sendiri itu sebelum pindah ke stasi berikutnya, profesi itu sendiri perlu mengecek sendiri apa yang ditulis itu sudah benar atau belum. Nah, jadi sebelum di next stasi itu harus dikonfirm. Misal dari bidan itu konfirm ke dokter, kan di setiap stasi itu sudah disediakan telepon. Jadi kalau misal nggak bisa bertemu itu bisa dilakukan di telepon secara stasi itu sendiri. Kalaupun tidak bisa sama sekali, bisa dilakukan evaluasi dengan jalur runding. Jadi seluruh profesi yang terlibat untuk pemeriksaan Ibu R ini itu bisa dipertemukan dan didiskusikan bagaimana mekanisme atau alur kronologi ibu ini tuh gimana, bisa terjadi kesalahannya itu bagaimana sih gitu. Terus
runding solusinya gimana tanpa menyalahkan individu dari profesi manapun. Oke, mungkin ada tanggapan lain untuk kasus nomor 4 ini. Udah, tidak ada untuk nomor 4. Bisa next. Berarti untuk nomor 5, nilai-nilai apa saja dalam interpersonal education, IPE, dan intervensi collaboration yang perlu dikembangkan oleh seluruh tenaga kesehatan pada kasus ini. Ada yang ingin berpendapat untuk soal nomor 5? Oke, Divani. Mungkin aku izin menambahkan, jadi nanti mungkin orang bisa untuk melengkapi. Mungkin yang pertama yang perlu dikembangkan itu adalah komunikasi dari segi komunikasi efektifnya. Jadi setiap profesi itu harus mampu untuk menyampaikan informasinya dengan jelas, lengkap, dan juga tepat sesuai dengan kondisi pasien. Terus yang kedua adalah saling menghargai antar profesi. Jadi karena dokter, bidan, tenaga farmasi, ahli gizi, dan juga petugas lab itu kan memiliki peran dan juga kompetensi yang berbeda. Jadi nggak ada profesi yang bisa bekerja sendiri dalam pelayanan di satu profesi aja. Jadi karena kalau misalnya pada saat eh, dari profesi farmasi menemukan resep yang tidak lengkap, nanti masalah itu nggak cuma jadi kesalahan dari pihak farmasi doang, tapi itu menjadi masalah atau tanggung jawab dari satu tim itu. Jadi bisa diselesaikan supaya pasien bisa mendapatkan terapi yang memang dibutuhkan oleh pasien. Gitu aja dari aku. Oke, ada tanggapan lain untuk nomor 5, Cantika? Baik, mungkin izin menambahkan, jadi mungkin dari awal semua profesi itu harus memiliki tujuan yang sama. Jadi sama-sama punya tujuan untuk keselamatan dan kepentingan pasien gitu. Jadi ketika terjadi masalah itu tidak menyalahkan salah satu profesi lain. Jadi tetap tujuannya itu sama tentang keselamatan dan kepentingan pasien terlebih dahulu gitu. Lalu juga selanjutnya mungkin masing-masing profesi ini juga harus memahami sebenarnya job desk-nya itu seperti apa dan perannya itu seperti apa. Seperti dokter itu harus memahami terapi dan juga menulis resep yang jelas dan juga memberikan dosis dan terapi yang jelas juga. Dan nantinya juga apoteker itu bisa bisa secara jelas juga untuk memberikan obatnya. Terus juga mungkin untuk bidan memahami pelayanannya selama selama ada pasien yang eh, ada di masa kehamilan gitu. Terus untuk ahli gizi tadi ya mungkin juga menangani dari aspek nutrisinya, terus juga laboratorium itu memastikan hasilnya tuh yang akurat dan juga langsung diberitahu untuk profesi lain gitu. Jadi walaupun sama-sama tahu sendiri tentang profesi lain, tapi juga tetap harus berkoordinasi gitu dari antar profesinya. Lalu juga yang paling penting mungkin adalah komunikasi ya, karena di sini mungkin dari kasusnya itu yang salah itu adalah komunikasinya. Jadi mungkin komunikasi di sini adalah kunci dan mungkin tetap selalu kayak selalu berkoordinasi dan komunikasinya tuh harus jelas dua arah dan juga bisa terdokumentasi gitu. Jadi uh, untuk biar nggak miskom gitu. Lalu juga semua profesi itu juga bekerjanya tuh satu tim gitu. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri karena pada akhirnya itu kan tujuan keberhasilannya itu keselamatan dan kepentingan pasien. Jadi semua profesi itu terlibat. Jadi pasien itu dapat mendapatkan pelayanan itu yang aman dan juga tepat gitu. Oke, masih ada yang ingin masih pendapat? Alda?
Oke, terima kasih. Aku izin menambahkan sedikit saja. Dari komunikasi itu kan perlu mutual respect dari antar profesi ya. Jadi untuk itu kita perlu menghilangkan tingkatan hierarki sendiri dari dokter, bidan, farmasi, dan lab dan lain sebagainya yang menunjang untuk kesembuhan Nyonya R ini. Setelah itu kita jangan egois. Kita perlu meredam emosi kita untuk menangani pasien ini agar tujuan kita ini tercapai. Setelah itu kita kan berpusat dengan Nyonya R untuk kesembuhan dan keselamatannya. Jadi di sini prioritas utamanya itu untuk kesembuhan dan keselamatan pasiennya. Jadi di atas formalitas alur kerja individu itu jangan dipentingkan. Oke, masih ada yang ingin berpendapat? Hmm, oke, mungkin dari aku sendiri nilai-nilai yang perlu ditingkatkan itu tadi udah banyak yang aku setuju sama kalian. Banyak yang perlu ditingkatkan tentu dari komunikasinya, terus mutual respect-nya, terus kita harus fokusnya ke pasien, kepentingan pasien, terus semua harus ditingkatkan. Terus kita juga harus, menurutku harus ngerti dari eh, dari tiap-tiap profesi itu prosesnya bagaimana juga itu penting juga. Di situ kita fokusnya ya membantu pasien. Kita buat pasien ini sehat, kembali terus kembali lagi eh, kembali seperti normal. Jadi kita nggak bisa egois juga. Kita harus lebih sadar diri lagi untuk apa yang kita kerjakan juga seperti itu. Mungkin dari aku begitu. Ada lagi yang ingin kasih pendapat? Mungkin dari Mods? Tidak ada? Oh, oke. Oke, oke. Mungkin udah nggak ada yang ingin berpendapat. Oke, mungkin hari ini bisa ditutup diskusinya. Udah cukup bagus dari tiap-tiap orang udah menyampaikan pendapatnya. Bisa komprehensif juga selama diskusinya juga. Terima kasih. Eh, mungkin habis ini nanti masih ada kelas ya. Oke, mungkin bisa istirahat, masih banyak waktu. Sebelumnya dari aku sebagai ketua kelompok C ini, terima kasih karena udah dikondusif. Mungkin bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman. Bisa istirahat nanti lanjut kelas.